Oke, hai guys. Hari ini gua akan menjelaskan apa itu variabel dan definisi operasional, guys. Jadi, definisi operasional itu mengoperasionalisasikan atau mendefinisikan sebuah konsep menjadi hal yang sifatnya teknis atau operasional, membuatnya menjadi sesuatu yang terukur. Misalnya, likuiditas itu diwakili oleh rasio current ratio. Current ratio rumusnya apa? Rumus current ratio. Ayo, cepet-cepetan cari rumus current ratio manajemen keuangan. Ayo, CR. Rumus CR. Aset dibagi. Nah, kemampuan perusahaan memanfaatkan asetnya terhadap kewajiban lancarnya ya. Nah, itu dioperasionalkan, langsung dibuat hitung-hitungan rumus sama dengan apa? CR. Total aset lancar dibagi kewajiban lancar. Ini dioperasionalkan ke dalam bentuk rumus, itu ditulis di bab 3. Rumusnya langsung. Ya. Dan rumus ini biasanya total aset lancar periode Desember 2000 atau periode Desember 2022 dikurang periode Desember Januari 2022. Bisa dibuat kayak gitu. Itu namanya rumus turunan. Jadi menghitung selama Januari sama Desember rata-rata total asetnya berapa. Dan itu menggunakan rumus time lag, namanya lag. Ada istilahnya, nanti kamu ketemu namanya lag. Dan kebanyakan dosen kedepannya minta model kayak gini. Kalau selama ini rasio itu ngambil langsung kalian rasio selama periode ini di annual report sudah ada hitungannya rasionya. Nah sekarang dihitung, jadi mahasiswanya ada gawian. Biasanya begitu. Oke, lanjut. Konsep tersebut diterjemahkan ke dalam elemen yang bisa diukur sehingga dapat dikembangkan suatu indeks pengukuran dari konsep tersebut. Hierarki, nah, ya kan? Variabel itu diuraikan menjadi dimensi. Kemudian dimensi dirincikan menjadi elemen yang diukur. Oke, biar abang jelaskan. Mau pakai laptop jelaskan atau dicoret? Ini variabel. Variabel misalnya di sini kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu ini variabelnya. Terdiri dari dimensi. Coba diam aja. Sembunyikan aja ya, sudah habis. Enggak diisi juga. Jangan habis semua ini. Hijau kayaknya enggak. Hijau enggak? Berarti habis semua yang lainnya. Variabel, dimensi, ya ada lagi anaknya. Oke, kinerja perusahaan diwakili oleh dimensi, ada namanya rasio likuiditas. Kemudian rasio likuiditas, kemudian rasio apa? Leverage. Pernah dengar nggak nih? Atau solvabilitas. Kemudian ada lagi rasio profitabilitas. Ada lagi satu rasio aktivitasnya. Ini manajemen keuangan, tapi keuangan secara umum. Kalau keuangan perbankan beda lagi. Karena keuangan itu debt rasio, tahu rasio solvabilitas di perbankan nggak dipakai. Karena bank itu sumber keuangannya dari pinjaman atau duit nasabah titipkan kan? Tuh, jadi debt rasio nggak kepakai.
Nah, elemen ini likuiditas ada current ratio, ada quick ratio, ada lagi working capital asset ratio, macam-macam. Leverage ada debt, ada DAR, ya debt utang dibagi equity, utang dibagi aset. Ya, masih ingat? Dijelaskan kalau manajemen keuangan? Sudah, nggak apa-apa, aku jelaskan. Profitabilitas ada ROA. ROA ini sama dengan ROI. Return on asset sama dengan return on investment. Terhadap keuntungan dibagi total investasi. Itu sama aja. Ada lagi di sini ROI, return on equity. Ada juga di sini NPM, net profit margin. Itu contohnya. Nah, itulah namanya elemen, ada dimensi, ada variabel. Paham sedikit? Kalau teori ini, ingat, ini kan berupa datanya ini kan datanya fix ya, dan itu didimensikan menggunakan kotak karena datanya data fix, bukan data yang diteliti. Dan ini disilahkan dengan kotak. Jadi bedanya ada yang dibuat kotak, ada yang dibuat oval. Kalau oval apa? Misalnya kalau yang oval itu kayak gini. Kalau yang oval itu apa ya? Faktor kepuasan. Kepuasan. Indikator kepuasan apa? Kepuasan itu dibangun oleh variabel. Nah, panahnya berbeda. Panahnya ini kan ini ya. Ini ke sini ya. Ini ke sini panahnya. Nah, biasanya kayak gini dia. Nanti kamu kalau kuliah S2 atau S3 kamu ketemu kayak gini. Kepuasan, pengaruh kepuasan. Biasanya coba variabel indikator kepuasan, ketik di Google. Indikator kepuasan apa ya? Indikator kepuasan. Ada 5 biasanya itu. Dapat nggak? Biasanya bab 2 indikator kepuasan. Dapat? Nah, coba yang dikit aja. Berapa? 1? Kualitas. Terus? Kualitas layanan. Nah, kualitas layanan. Harga produk. Terus harga Produk, kemudahan dalam mengakses produk. Kemudahan akses. Cara mengiklankan produk. Nih. Cara IP. Elemennya apa? Elemennya itu isi kuesioner. Nah, diwakili oleh isi kuesioner. Nah, ini panahnya gimana nih? Nah, panahnya begini. Elemennya begini. Nah, ini kuesioner, daftar pertanyaannya. Apakah Anda puas terhadap kualitas? Apakah Anda puas terhadap? Jadi kualitas produknya ada isinya. Elemennya itu daftar pertanyaan di kuesioner itu. Paham sedikit? Bedakan antara yang kuesioner dengan yang non kuesioner. Paham bedakannya? Kalau perlu dipoto sama aku ya. Habis itu fotoku simpan di mejamu. Kalau kamu pusing kau bakar, kau minum. Nah, gini. Indikator ini namanya indikator ya. Kinerja keuangan ini namanya ini indikator namanya formatif. Ini indikatornya namanya reflektif. Indikatornya ini direfleksikan oleh likuiditas. Kalau ini disusun oleh kepuasan itu, orang dikatakan puas apabila satu produknya bagus, kualitas lainnya bagus, harga produk bagus, aksesnya mudah, kemudian iklannya enak. Artinya diformatif, disusun. Paham sedikit? Ini yang penting kamu cukup tahu aja, nggak usah mau tahu. Nah, ini kategorinya, karena nggak akan ditanyakan ini, kecuali kamu kuliah S3. Ya, yang penting kamu pernah. Siapa tahu di sini ada jadi dokter kan, dokter ilmu akuntansi kan?
yang cowok-cowoknya nih jadi guru besar akuntansi semua kan. Habis itu kita nih buka lagi perguruan tinggi. Jurusan Politeknik Negeri Samarinda, program studi Doktor Manajemen Terapan. Yang ngajar 2 cowok ini kan. Ya kan? Kebersihannya kalian. Mau kamu kuliah sampai tinggi? Ingat di pikiranmu, kamu harus tuh ditulis buku catatan tuh. Aku pengen kuliah sampai setinggi-tingginya. Maksimal sampai S3, ya kan? Terus aku pengen menjadi orang ahli. Ingat, kamu cita-citamu jangan pernah menjadi seorang yang gitu-gitu aja. Jadilah seorang yang ahli dengan kompetensimu. Ketika kamu jadi seorang ahli, kamu yang dicari orang. Mau pengen gaji 2 digit? Iya, kalau bisa 2 digit. Karena standar kita kan cuma 1 digit aja kan? Kamu 2 digit. Kenapa? Karena kamu ahli. Oke, gua lanjutkan ya. Ada lagi skala ya, perangkat atau mekanisme di mana suatu individu dibedakan dengan lain, bisa sangat kasar atau sangat teliti. Nah, skala ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Skala tuh isiannya ini loh, isinya ini nanti misalnya nih, kualitas produk yang dikonsumsi sangat sangat berkualitas. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Ini S, TS, ini TS, ini CS, ini S, ini S, SS. Diskalakan, satunya sangat, dipilihlah angka 4, angka 5, itu dikumpulkan. Itu namanya penskalaan ya. Ini sistem skalanya, datanya itu data nominal itu data berupa mata kayak uang 1 juta, 2 juta. Ordinal apa ordinal? Bilangan ordinal tahu? Cari di Google, aku juga nggak tahu. Kemudian ada skala interval, ada skala rasio. Kalau rasio kayak gini, current rasio di perusahaan, current rasio itu rasio keuangan perusahaan ini ada namanya standar industri. Kalau di manajemen keuangan, karena aku pengajar mata kuliah manajemen keuangan juga, jadi aku tahu. Tapi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Dan skala rasio itu standarnya perputaran untuk rasio likuiditas itu berapa kali sih? Umumnya 1,5 kali berputar dalam satu periode akuntansi. Ya, paling sedikit. Jadi kalau di bawah rasio rata-rata industri, di bawah 1,5 kali perusahaan itu bermasalah perputaran atau illiquid. Jadi perusahaan itu ada dikatakan liquid sama illiquid. Kalau perusahaan itu liquid, berarti perusahaan mampu memutar karena rasionya. Ya, memutar hutangnya. Kalau dia bagus, ada nanti solvable, bukan leverage, tapi istilah orang solvable atau insolvable. Jadi kalau itu di bawah perputaran rata-rata industri. Rata-rata industri dicari di mana? Rata-rata industri itu dicari dari teori di buku-buku manajemen keuangan. Nanti ada menurut rata-rata industri atau digabungkan semua perusahaan besar baru dirata-ratakan. Itu rata-rata industri ya. Nah, itu rata-rata industri itulah nanti jadi patokan. Dan salah satu kelemahan skripsi yang ngambil rasio keuangan beberapa tahun terakhir tidak dijelaskan rata-rata industrinya. Sementara harus diuraikan. Jadi yang untuk membandingkan rasiomu dengan rasio industri apa? Makanya harus dicari rata-rata industri. Misalnya subsektor perusahaan makanan yang bergerak di bursa efek, semuanya dihitung, dirata-ratakan. Atau dicari bukunya, standarnya berapa. Nah, logika berpikirnya. Dan itu cukup tahu aja. Nggak usah dipelajari, dia tidak apa-apa di mata kuliahnya tahu. Tapi pelajari pada saat nyusun skripsi. Oke? Nih, nominal, makin teliti rasio, pokoknya lebih teliti tuh. Nih, kita jelaskan ya apa itu skala nominal,
Skala nominal memungkinkan peneliti menerapkan subjek ke dalam kategori tertentu yang mutual exclusive dan collectivity exhaustive. Apa itu, cari sendiri di Google. Skala nominal selalu digunakan untuk memperoleh data personal seperti gender, departemen di mana seseorang bekerja. Gitu ceritanya. Contohnya bagaimana nanti ketika kita bongkar skripsinya orang. Oke, pertemuan 7 nih apa? Nih ada lagi skala namanya rating ya. Ini masih kita fokus ini dulu. Skala rating digunakan mengkaji sikap responding terhadap merek. Kayak tadi tuh rating 1 sampai 5 ratingnya berapa? Ya. Dan ingat, untuk skala rating, kalau untuk penelitian ilmiah harus ganjil, tidak boleh genap. Kecuali kayak survei kepuasan mahasiswa 1 sampai 4 boleh. Tapi kalau penelitian ilmiah 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9 harus ganjil dia. Paham? Nggak apa-apa, yang penting kamu cukup tahu ya. Kemudian skala semantik mengkaji sikap responden terhadap merek. Nah, itu juga bagian dari skala interval ini. Ini interval ya, 1 sampai 5 ya. Kemudian skala numerik, tuh ada skala konstan, ada grafik, ada staple, dan ini dipelajari di orang yang S1-nya statistik, Fakultas Matematika IPA. Sementara kita orang terapan. Nah, kita ikut penelitian terdahulu, kita teliti ulang. Yang penting kamu bisa presentasikan, kamu jelaskan, datamu bagus, dan lulus kamu S1. Habis nanti fotoan sama aku. Yudisium. Nanti aku nyanyikan lagu lagi buat kalian. Oke. Sumber data. Nah, sumber data bisa data apa tuh? Data dibagi menjadi 2 jenis nih. Jawabanmu nih, kamu ngeplok ya. Ada data primer, ada data sekunder. Ini kan tinggal kamu jelaskan ya pakai mulut, tinggal dipoto, jelaskan ulang kan. Data primer contohnya data yang diambil langsung untuk kebutuhan kita. Nah, contohnya individu dalam satu grup atau dalam diskusi responden, diskusi panel. Kemudian sesuatu yang truth measures. Nah, apa ini? Kamu cari sendiri di Google. Kemudian data sekunder, data yang sebenarnya ditujukan bukan untuk kita. Contohnya dokumen, publikasi laporan keuangan, kemudian analisis industri. Contohnya apa? Termasuk rata-rata industri tadi itu data sekunder, ya kan? Lanjut dimuat di website dan internet. Tugas individu membuat perbaikan latar belakang. Sudah kamu baiki belum yang kusuruh? Latar belakangnya harus dibaikin, nanti dikumpul. Ya, tenang aja. Paham tidak paham tetap kuperiksa. Nah, kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, populasi adalah kumpulan dari orang-orang, event or thing of interest that research wishes to investigate. Apa artinya? Apa artinya? Keseluruhan grup atau orang atau kejadian atau sesuatu yang menarik yang dikumpulkan, yang diinginkan peneliti untuk diteliti. Nah, itu bahasa sederhananya ya. Unsurnya apa? Element a single member of population. Nah, di dalam populasi ada unsurnya. Elemennya apa? Salah satu member yang apa, single member tuh? Misalnya populasinya adalah seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Samarinda. Elemennya apa di situ? Ya, orang yang kategori mahasiswa tapi di Politeknik. Atau populasinya seluruh mahasiswa, unsurnya apa? Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, bisa juga diuraikan kayak gitu. Ya. Kemudian secara umum, secara teori ini ada istilah seperti ini. Cuman yang kalian perlu ketahui cukup apa itu populasi, apa itu sampel, ya. Lebih ke situ aja. Nah, sampel subsetnya, subjek apa nih? Wilayah yang berupa objek mempunyai kuantitas, kualitas, karakteristik yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Populasi itu poin pentingnya bukan hanya orang, tetapi juga segala macam objek. Bukan sekadar jumlah, tetapi juga karakter atau sifat yang ada pada objek tertentu. Kalau ini manusianya, orangnya. Kalau di sebelah perusahaannya kan, data keuangannya kan. Tugas individu menulis bab 2 kajian pustaka teori pengaruh variabel X terhadap Y sudah kamu selesaikan. Ya. Sebenarnya aku ngadopsi dari sini, cuman aku jelaskan dengan kata-kataku. Membuat bab 3 metodologi penelitian dan menyusun kuesioner. Pokoknya setelah ini selesai baru nanti ada tugas bikin kuesioner. Tapi berkelompok aja. Ya. Aku lihat sudah gini-gini kepalanya tuh, terpaksa aku jadikan berkelompok. Kalau kepalamu gini-gini aku jadikan per individu. Nah. Sudah merah mata belum? Nah, berarti obatnya bereaksi. Kalau kamu tidak perhatikan sama sekali, seger matamu karena ngeliat TikTok. Nih, pertemuan 13 sama 15. Nih, mulai nyusun skripsi itu. Apa itu skripsi? Ya, kayak kemarin ya. Skripsi kalian itu orang akuntansi, manajemen dan akuntansi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Skripsi itu secara mandiri, terarah yang tepat dan terarah untuk menjawab permasalahan. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu kata imbuhan, apa itu kata awalan, masih ingat enggak? Ya. Aku lupa itu. Jumlah SKS diselesaikan ketika orang menyelesaikan skripsi minimal 127 SKS. Kalau di kampus perguruan tinggi non vokasi hitung SKS. Kalau kalian kan sistem paket, semester ini paket harus mata kuliah ini selesai. Tapi kalau di perguruan tinggi vokasi, SKS-nya kurang, jadi ambil lagi mata kuliah, ambil lagi semester pendek. Ada kayak gitu. Kalau kita vokasi enggak. Kita ilmu terapan, makanya kalian sarjana sains terapan. Kalau vokasi banyak kayak gini. Kemudian wajib skripsi itu ketika nilai mata kuliahnya minimal B. Nah, kalau kamu C, aku nggak rekomendasi kamu ambil skripsi. Kalau di perguruan tinggi non vokasi. Kalau kalian berapa pokoknya ya, yang penting maju terus. Kalau anda nggak suka. Iya, kayak kakak tingkatmu kan kemarin ada satu orang tuh yang setahun tidak selesai kuliahnya. Makanya ketika dia maju ke wisuda bahagia semua dosen. Ada enggak kemarin tuh? Dosen rame itu ketika dia di yudisium tuh kan. Iya, dia kami yang bahagia dia lulus. Karena prinsip kami mahasiswa itu serendah apapun tingkat akademisi mahasiswa, kita nggak tahu takdirnya, rezekinya ke depan kayak apa. Ya, karena setiap orang punya peranan masing-masing di kehidupan. Tahu, makanya jangan pernah sepelekan orang. Ya. Ya. Yang jadi permasalahan adalah mahasiswanya yang menyepelekan dirinya sendiri. Nah, ingat kami para dosen tidak pernah melihat orang itu ke depannya kayak apa. Ya. Karena bisa jadi dia itu jadi orang besar ketika dia gagal di perguruan tinggi, dia belajar dari kegagalannya di sekuliahnya menjadi orang besar. Contohnya Atta Halilintar. Sekolahnya gagal enggak? Gagal kan sampai SMP, akhirnya dia lanjut lagi SMA. Padahal yang anak buahnya orang-orang konten kreator itu yang di manajemennya mungkin S1, S2. Ketemu hari-hari sama level orang jenderal, doktor, profesor. Tapi dia pola pikirnya Atta Halilintar itu mau meningkatkan value. Jadi kuliah itu bagian dari kalian shift reward. Tahu shift reward? Memberikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Ya, sama sekalian cari jodoh. Ya, siapa tahu kamu berjodoh dengan dosennya. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini ceritanya nih, judul ada tim pembimbing skripsi. Makanya skripsi itu dibagi menjadi 2 orang. 2 dosen yang bimbing, ya kan?
Kenapa? Karena dosen itu masing-masing punya kesibukan. Kalau dosen ini sibuk atau dosen ini fokus kepada penulisan, dosennya satu lagi karena dia menguasai metodologi fokus ke isinya. Nah, kayak gitu. Tapi intinya ada tim. Jadi kalian tuh sebenarnya skripsi bukan kalian sendiri. Kalian kerja tim dengan dibimbing sama dosennya. Ingat, aku kuliah S1, D3 aku bikin aplikasi dengan menggunakan Microsoft Office Access. Aplikasi pelanggan TV kabel, bikin aku database-nya. Dari pembayaran pemasangan TV kabel, pembayaran iuran, habis itu tagihan untuk penunggak sampai pemutusan TV kabel, aku bikin tuh sistemnya D3. Nah, kemudian diploma 4-nya aku bikin aplikasi minimarket kayak yang di Indomaret. Nggak diajarkan lagi sama dosen-dosennya. Aku ada Visual Basic yang semester 1 ya. Nah, aku bukan pakai makro VBA, Excel atau Access, tapi Visual Basic murni. Database-nya ke dalam bentuk aplikasi server yang nggak diajarkan. Makanya setelah itu aku jadi asisten dosen ngajar. Tapi sambil aku kuliah lagi S2. Akhirnya keterusan jadi dosen. Nah, posisi itu aku nggak kerja sendirian. Aku paham logikanya, konsepnya, tapi aku nggak sempat. Jadi teman-temanku itu yang S1 komputer di kampus lain yang sudah selesai, itu yang dampingi aku, bantu aku. Sudah nggak aku yang garapkan ininya, codingnya. Tapi kamu tahu kan maksudnya? Ya sudah, aku fokus ke penulisan. Dalam waktu 4 bulan harus selesai kayak apa. Jadi kami kerja tim. Dan ketika mempresentasikan, dites sama dosen, karena aku paham, yang penting kan kita tahu logikanya kan. Nah, ini gini, kita menjelaskan. Makanya skripsi itu kayak gitu, gotong royong. Ya, nggak, kecuali kamu punya waktu, punya kesempatan, karena pada saat alih jenjang itu aku sambil kerja. Jadi memfokuskan diri itu susah. Makanya kalau yang mau kuliah S2, ya sekalian aja kuliah S2, nggak usah kerja dulu. Ya, sekalian aja. Tapi kalau mau kuliah sambil kerja, harus siap, bisa bagi waktu sama punya tim yang solid. Itu kuncinya. Lanjut, konsultasi dengan tim pembimbing skripsi. Nah, ketika kalian bikin proposal, makanya ketika menyusun sebuah skripsi, kalian harus ada tuh usulan pengajuan judul, ya. Kemudian variabelnya apa? Itu namanya rancangan penelitian. Biasanya di 1 atau 2 lembar kertas. Itu bawa ke pembimbing dulu. Bu, Pak, saya mau meneliti tentang ini, gimana Pak? Disetujui apa enggak? Ini rancangannya Pak kayak gini. Ini penelitian skripsi terdahulunya Pak. Cuman saya mau menceritakan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ini Pak. Nanti langsung, oh ya sudah, bisa nggak variabelnya cari tahun terbaru, yang 2000 terbaru. Nah, bisa Pak, saya usahakan. Sudah di-ACC sama tim pembimbing. Mulai kamu garap. Dalam perjalanan nanti kamu kesulitan, yang pertama kali kamu datangi adalah tim pembimbing. Ya, nanti ketika tim pembimbingnya itu nggak paham, baru tuh tim pembimbingnya itu rekomendasikan, coba Bang, datangi misalnya datangi Pak Angga tuh di situ, siapa tahu dia bisa bantu solusikan kayak apa. Nah, itulah yang biasa dilakukan di Politeknik. Dosen pembimbingnya nggak ngerti menggunakan software, misalnya kan statistik secara umum dosen-dosen masih dianalisis pakai SPSS. Sementara kayak aku, kebetulan aku kemarin kuliah S3 pakainya Smart PLS, ya sudah direkomendasikan ke aku kayak mana bisa pakai Smart PLS. Dan ini kakak tingkatmu yang bimbingannya Pak Umar Dhani nggak pakai SPSS, mereka pakai Smart PLS. Smart PLS itu yang dicari nilai ininya, yang pengaruh. Kalau PLS yang di SPSS yang dicari ininya doang. Kalau Smart PLS ininya, jadi lebih detail dia, lebih rinci. Makanya dia send analisis jalur ininya nih berapa persen sih, ini pengaruh enggak gitu. Itu tingkatannya. Dan kita coba dulu yang di sini dulu. Kalau mampu baru kita ke sini. Ingat kuncinya positif dulu pikiranmu ketika dikasih tantangan. Sekali kamu negatif, seumur hidup kamu nggak bisa menyelesaikan karena pikiranmu sudah negatif duluan. Karena prinsipnya setiap kesulitan pasti Tuhan hadirkan kemudahan untuk menyelesaikan kesulitan itu. Yang jadi permasalahan adalah
dirimu itu tidak pernah yakin sama Tuhan. Yang ada kamu jadi Tuhan atas dirimu, makanya kamu galau. Orang yang galau tuh ketika dia merasa menjadi Tuhan. Ini kayak apa sih kayak gini? Kayak nggak yakin aja ada Tuhan mengendalikan hidupmu. Ya, harus positif. Hari Jumat ceramah. Nah, yang kayak kemarin ujung-ujungnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ini standar dari Universitas Padjadjaran ya. Tuh, kalau Padjadjaran kayak gini nih. Nah, kalau kalian bab 2 kan langsung ya. Nah, jadi setiap perguruan tinggi sifatnya unik. Makanya dosen-dosen itu tahu, wah ini bukan skripsi ciri khasnya, karena banyak mahasiswa yang main copy paste. Waktu aku kuliah diploma 3, aku punya kawan yang menggampangkan urusan. Ternyata dia, wah gampang, aku sudah selesai. Ternyata skripsi kakaknya dijadikannya tugas akhir D3-nya. Tahu-tahu maju aja sidang. Dan pembimbingnya pada saat itu lagi sibuk-sibuknya, nggak ngecek. Ya, pada saat maju sudah. Skripsi orang di copy paste perguruan tinggi lain, padahal kita punya aturan mainnya. Kalau ini bab 2 di sini A, B, C. Sementara di kampus kita bisanya 2.1, 2.2 ketahuan. Makanya itulah yang membedakan perguruan tinggi kita, dan wajib kalian baca pedoman penyusunan skripsi. Sudah dapat belum pedomannya? Itu ada di website itu. Masa nggak ada? Belum? Ya sudah. Nanti menyesuaikan pedoman, sementara pedoman di buku Metopen aja dulu ya. Di Metopen kan ada kayak rancangannya ya. Yang bab 1, 2, 3 ada kan? Yang kayak gitu aja dulu kita ikuti pedoman yang di buku. Oke. Sekarang coba kita fokus ke skripsinya. Siap sudah? Bismillah dulu. Allahumma lakasumtu. Kan mau dimakan ini, mau berbuka ini. Allahumma barik lana aja sudah. Doa makan. Oke, ini kita yang ini dulu ya. Yang penelitian yang kuesioner dulu ya. Duh, kemana ngecilinya? Ini aku biasanya pakai mouse. Setengah jam lagi, habis ini kita bulikan. Gak apa-apa, tidur aja. Nanti temannya aku suruh bisikin. Kenapa orang meninggal dibisikin? Supaya apa? Kenapa? Supaya pikirannya tuh tidak kemana-mana. Jadi orang meninggal itu kenapa dibisikin? Ini loh, ini kan ruhnya ini mau pulang ya. Nah, mau pulang set. Nah, supaya yang lain ini yang bikin dia itu kemana-mana itu ada ininya, nafsunya, emosinya. Dalam tubuh kita itu ada namanya unsur rohani. Unsur rohani itu ada rohnya kita, ada akal pikiran nafsunya kita. Ya, yang bakal nanti disiksa kubur itu emosi kita, nafsunya kita, unsur-unsur itu. Tapi kalau rohani, rohnya kita, unsur kehidupan itu langsung kembali ke Allah. Tapi nanti yang bakal disiksa apa? Unsur nafsunya, emosinya kita. Tuh. Ini emosi kalau tidak ikut pulang juga ke sini sudah jadi arwah gentayangan. Dia pulangnya tidak kembali langsung. Makanya orang-orang tuh ada di tahlilan apa supaya dia sempurna kembalinya. Gitu. Itu namanya siksa kubur. Bisa dia masuk ke kalau teori reinkarnasinya orang Buddha. Teori reinkarnasi orang Buddha ya. Orang meninggal, ruhnya itu pulang kembali ke
ke pencipta tunggal ya. Tapi yang namanya emosinya ini, nafsunya, dia disiksa kubur. Dia pindah, apa yang dilihatnya ternyata dilihatnya binatang, masuk dia ke jadi binatang. Jadi siksa kuburnya jadi tikus, jadi anjing, jadi sapi. Nah, disiksa kubur kayak gitu. Nanti semut itu diinjak mati, pindah lagi kayak gitu. Nyawa-nyawanya itu loh. Itu katanya reinkarnasi siksa kubur kayak gitu. Jadi bereinkarnasi ke situ teorinya orang Buddha. Nah, kamu harus cari tahu kayak gitu, kemana kamu mati nanti. Apa? Jadi orang yang gentayangan itu kayak katanya, oh ada arwah gentayangan apa? Ya itu memang betul. Orang yang meninggalnya nggak sempurna. Pernah dengar kayak gini? Nggak pernah. Belum lagi kamu Tapi pernah kamu menyaksikan orang yang kemasukan yang aneh-aneh, kemasukan hantu, pernah? Betulan dia memang kemasukan, pernah? Bedakannya gampang. Ketika orang kerasukan, pegang denyut nadinya. Kalau denyut nadinya stabil, berarti dia itu ada kemungkinan psikologisnya terganggu, ada kegilaan, atau dia pura-pura. Tapi kalau orang kerasukan, denyut nadinya itu cepat, duk ya. Itu unsur-unsur yang gentayangan yang masuk ke dalam, atau yang dalam ini, emosi dalam itu terkeluar. Karena dalam tubuh kalian tuh ada jinnya juga, ada hantunya juga. Gitu, lengkap semuanya di kamunya. Ada malaikatnya juga di dalam dirimu. Jadi kalau yang napasnya stabil, tetap kayak orang pura-pura kerasukan, kamu bisikin aja. Carikan orang tua, Pak, bisikin Pak. Mau kumasukkan lebih parah kah daripada ini? Nah, cepat dia bangun. Karena aku pengalaman kayak gitu. Aku pegang ininya. Ini mau kumasukkan yang lebih parah kah? Bisiki pelan-pelan. Kalau enggak kamu cepat bangun. Kalau enggak kebetulan kumasukkan yang lebih parah. Kerasukan massal. Itu biasa dulu kejadian. Misalnya di satu sekolah SMP. Ya kan? Karena aku pernah nangani. Jadi si hantu ini rebutan pacar. Jadi si cowok ini, si genderuwo ini yang paling gagahnya direbutkan sama para kunti. Jadi masing-masing masuk. Oh itu tuh gini-gini ngambil lakiku, ada kayak gitu. Dan itu ceritanya apa ya? Di luar narasi dan logika berpikir, dan itu memang terjadi. Makanya kita harus mengimani sama sesuatu yang mistis itu. Alamnya mereka bisa kita tembus alamnya itu apabila frekuensi kita disamakan dengan frekuensi mereka. Makanya ada orang namanya indigo. Frekuensinya bisa menyamakan dengan alam mereka. Dan melihatnya bukan mata ini. Ya. Mata batin. Mata batin bisa kamu melihat orang dengan mata batin kayak gini. Kamu datangi dosen. Wah, ini diupload di YouTube pulang. Kamu datangi dosen. Ya. Lihat, kamu melihat orang dengan mata hatimu. Contohnya kamu pengen konsul ke dosen pembimbing ya. Tapi dosen pembimbing itu mukanya tuh kayak stres, kusut gitu ya. Hatimu apa ya? Nanti dulu karena itu mata batinmu melihat kayaknya ini lagi enggak bisa dianu. Itu namanya melihat dengan mata hati. Iya. Karena manusia itu berpikir yang pertama, manusia berpikir pakai hati nuraninya. Yang kedua, mahasiswa berpikir pakai akal pikirannya. Ada dua yang bikin kalian bisa berpikir tuh, hati nurani dan akal pikiran. Hati nurani itu menjelma penglihatan batiniah, alam bawah sadar kalian. Akal pikiran kita, disitulah yang menjelma emosi kalian, nafsu kalian, ya keinginan kalian di situ. Dan di sperma itu, ekornya sperma tahu? Ekornya sperma itu yang menjadi otak. Dia kan yang mencari tuh, ya kan, ekor yang bergerak kan. Nah, ekor nanti membesar jadi otaknya kita, dan otak disitulah tempatnya akal pikiran kita. Dan otak akal pikiran kita asal muasalnya itu dari pancaran sinar malaikat. Pancaran sinar malaikat. Tapi yang bikin kita hidup bekerja itu dari unsur ketuhanan, namanya ruh. Dan ruh itu tidak diciptakan ya. Kalau di semua kitab suci tidak ada ruh itu diciptakan. Yang diciptakan tuh akal pikiran,
otak, tubuh, tapi ruh itu enggak. Ruh itu ditiupkan sama Tuhan pada usia kandungan ke 120. Usia kandungan ke berapa tuh ruh itu ditiupkan? Pada anak 3 bulan baru ada kan bentuk bayi kan? Nah, di situ ruh itu diciptakan. Gitu. Makanya ada filosofinya alif ba ta sa sampai ya. Mau cerita itu? Nggak selesai nanti ini. Belajar. Itu aku belajar namanya ilmunya, kalau Jawa namanya ilmu sangkan paran dumadi. Sangkan paran. Dari mana manusia itu diciptakan, kemana manusia itu kembali, dikembalikan. Oke, kita lanjutkan aja. Itu cerita tengah malam. Biasanya aku ngobrol sama saudara-saudaraku atau sama biniku pas sebelum tidur. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita coba masuk bab 3 ya. Bab 2 kan bab 3? Nih, coba lihat. Kira-kira ini salah apa benar? Bulatnya. Ya kan? Kualitas layanan itu diceritakan oleh ada berwujud, kehandalan, ketanggapan, dan ini sesuatu yang belum pasti kan? Harusnya bulatnya apa? Opal. Ya gitu. Kebanyakan. Dan ini dimajukan aja. Nih, hipotesisnya pakai H1 ya. Biasanya kalau H1 harus ada H0. Jadi langsung aja sebagai berikut. HO, enggak betul aja jing. Yang ada HA sama HO ya. Hipotesis statistik, kalau ini H1 ya. Ada pengaruh positif dan signifikan. Tapi dia membangun hipotesis, coba lihat. Hipotesisnya lihat, ini kan kerangkanya. Dikembangkan. Nih. Analisis pengaruh kualitas pelayan terhadap kepuasan menghasilkan kesimpulan bahwa menunjukkan bahwa hanya variabel berpengaruh positif bla bla bla. Sedangkan maka selanjutnya dilakukan oleh peneliti Khairul Umamah yang di mapping itu, setelah dibandingkan dengan cerita di mapping baru ditulis. Disimpulkan di tempatmu ada pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Nah, metode penelitiannya apa? Nih, kalau di kampus lain ada namanya istilah ruang lingkup penelitian. Kalau di kita ada namanya batasan penelitian. Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat, mengatasi terjadinya penyimpangan, itu perlu dibatasin. Makanya kalau dikenal dengan batasan penelitian, kalau di kampus lain ruang lingkup penelitian, hanya mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Idir Palembang. Siapa di sini orang Palembang ada? Itu loh mukanya muka kutai. Oke. Lanjut. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pelantara Bank Syariah Kantor Cabang beralamat ya. Nah, ini lokasinya. Jadi kalian harus lengkap kayak gini. Nomor HP-nya berapa ya. Kemudian jenis penelitian. Nih, penelitian ini metode kuantitatif. Meneliti pada populasi sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen, analisisnya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan apa? Nah, ini rujukannya kalau kalian kan menurut Sugiono 2016.6. Ya, kalau dia enggak dia pakai footnote 33 di sini. Nah, ini ciri khas perguruan tinggi lain. Makanya ada orang yang di sini rujukannya ya. Kalau kita enggak, kita standarnya apa style. Kalau ini bukan apa style, dia di bawah ini anunya, kutipannya, ngambil dari mana. Paham sedikit? Makanya kalau ketemu ada yang kayak gini, ada yang enggak ya? Ya, intinya kalau kita langsung kita Sugiono 2016.28. Kalau dia enak, langsung dijelaskan gini. Itu kebijakan dan ciri khas masing-masing perguruan tinggi. Variabel penelitian. Ada 2 variabel yang digunakan, variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Oke, kita jelaskan jenis variabel.
Variabel dibagi menjadi dua. Oke. Jenis variabel. Shutdown aja sudah komputernya, nanti kan pulangan. Biar aku aja ya yang enggak shutdown. Jenis variabel ada variabel namanya independent. Ada variabel dependent. Independent berdiri sendiri ya. Dependent yang tergantung. Lihat, variabel yang mempengaruhi atau independen atau yang berdiri sendiri digunakan yaitu kualitas pelayanan. Variabel yang dipengaruhi namanya variabel Y. Jadi kemarin ada X dengan Y. Y itu dipengaruhi. Jadi ada juga variabel namanya endogen, namanya eksogen. Ini endogen. Independen namanya eksogen. Kenapa ekso? Dia yang keluar. Logika berpikirnya gini, mudahan kamu nggak paham. X1, X2, Y. Yang mana independen? Ini independen ya? Ini independen, ini dependen. Dependen itu artinya kan tergantung ya? Tergantung, karena ini digantung sama si ini. Ya, independen bebas kan? Dia tidak ada berhubungan sama dia, malah keluar. Makanya ini eksogen. X itu artinya keluar. Ya, jadi dia mengeluarkan pengaruh ke sini. Kalau di sini namanya dependent. Ini endo. Endo itu artinya masuk dia dari dalam, menerima. Paham sedikit? Jangan sampai itu bolak-balik ditanya apa itu variabel dependent dan dependent. Nanti pada saat ujian skripsi ditanya itu. Rata-rata pertanyaan dosen kayak gitu. Oke, gua lanjutkan ya. Nih sudah digunakan Y ya. Pokoknya Y itu yang menerima gitulah. Dan ingat, kalau SPSS jadi ini Y1, ini Y2. Ada lagi kayak gini nanti. Ada X, Y, ada lagi kayak gini. Y-nya gini. Ini jadi variabel moderasi. Ada juga ini namanya variabel mediasi. Melalui ini bermediasi. Kalau ini namanya variabel moderasi. Ini memperkuat atau memperlemah. Kalau ini mencari ada hubungan atau menghubungkan atau tidak. Yang belum ada yang ini di penelitian di Politeknik. Variabel moderasi mediasi. Lihat aja dulu ya. Tenang aja, dunia aja ini. Yang penting kamu cukup tahu aja, nggak usah ingin tahu. Pokoknya kalau aku bilang kamu cukup tahu, berarti sesuatu ini nanti pasti akan kamu ketemu. Tapi kalau mau tahu, itu penting harus kamu pelajarin. Kualitas pelayanan di definisi operasional adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan. Kualitas pelayanan yang dilakukan Pak Angga, kenyataannya Pak Angga begini, harapanku Pak Angga seperti ini di mataku. Nah, ya kan? Itu variabel kualitas pelayanan. Ciptono menjelaskan, apabila jasa yang diterima atau disarankan sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas jasa dipersepsikan baik melalui variabel independen X. Kemudian yang kedua, kepuasan nasabah merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara produk yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Secara umum kepuasan diartikan kesamaan antara kinerja dan pelayanan dengan kinerja produk dan pelayanan diharapkan konsumen. Wah, berat bahasanya ya. Nah, definisi variabel dioperasionalkan. Kualitas pelayanan dioperasionalkan, makanya aku bilang tadi coba Bang cari indikator kepuasan. Ya, ternyata didapat ada berwujud, kehandalan,
ketanggapan, responsif, adanya jaminan, adanya empati, dan ini nanti diterjemahkan ke berbagai macam bentuk pertanyaan, butir-butir pertanyaan yang berwujud bisa jadi satu pertanyaan kuesioner atau bisa jadi lebih dari 2 pernyataan yang jawab skala 1 puas sampai tidak puas atau sangat tidak puas, diukur dengan skala Rinkert. Nah, kemudian kepuasan pelanggan indikatornya ini dapat dari mana ini? Dapat dari mana? Ada yang tahu enggak? Indikator kepuasan nasabah itu diwakilkan oleh kepuasan pelanggan, dimensi konfirmasi harapan, kemudian niat beli ulang. Itu dapat dari bab 2, landasan teori. Makanya di setiap bab 2-nya dia, setiap bab 2 yang dibuat, kamu ada yang kayak gini enggak? Enggak ada ya? Ada enggak? Ada kagak yang ambil judul percis kayak gini, yang bagi kuesioner? Kalau kelas lain itu sebar kuesioner 30 dulu tuh, ada dosen yang ngajarkan ya. Kamu udah nanya kah metopen di kelas lain kayak mana? Mereka nyebar kuesioner itu, analisis 30 data dulu, ada yang kayak gitu. Sudah presentasi? Kita nggak usah, kita yang penting jeroannya dulu kamu paham ya. Presentasi gampang, kamu jadi YouTuber kok sudah. Nanti ku kasih slide-slide presentasi yang bagus-bagus, nanti ku kasih. Sama contoh PPT kakak tingkatmu. Ada yang bagus-bagus aku ngajar di STIMI Samarinda kemarin, bagus PPT-nya. Tinggal kamu copy paste pindah-pindah aja. Coba lihat mana ya? Nih. Nih tumhere meneketehe. Aca canehi. Nah, Jetimal dan Bitnat dalam Huryanti. Nah, kita nggak pakai dalam, langsung aja Huryanti buka kurung ya. Nah, nggak pakai lagi dalam. Mengumumkan bahwa dasar jasa seluruh aktivitas P. Nanti ini layanan dibagi ke dalam berupa kelompok ya. Ini masih cerita sama Philip Coulter. Kalau kita bukan Philip Coulter ya, tapi langsung Coulter, langsung dimasukkan tahunnya ya sama halamannya. Ini buku ini. Karakteristik pelayanan, nanti ada lagi dijelasin indikator pelayanan. Ada indikator pelayanan di sini. Kualitas pelayanan jasa bank, nih lihat indikatornya mana. Nah, dimensinya, dimensi kualitas pelayanan atau service quality. Atau nih berwujud ya. Dalam suatu studi mengenai kualitas pelayanan oleh para suraman, nah ini buku. Jadi berdasarkan para suraman. Jadi indikator kualitas pelayanan itu berwujud, kehandalan, ketanggapan, kemudian jaminan, yaitu kesopan santunan, kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya kepada para pelanggan. Kemudian adanya empati, memberikan perhatian tulus dan bersifat individual. Misalnya selamat ulang tahun, kamu pelanggan beli mobil Toyota. Pada saat itu kamu punya Toyota. Tapi 10 tahun kemudian naik. Berhubungan kualitas kehidupan meningkat, kamu nggak pakai Toyota lagi, kamu pakai merek Eropa. Ya, seperti Rubicon apa. Tapi si pelanggan Toyota, perusahaan Toyota selalu memberikan SMS setiap tanggal misalnya 20 Mei kamu ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak, ini semoga sukses selalu. Itu pelanggan. Walaupun dia sudah nggak pakai mobil Toyota, itu namanya empati. Harapannya apa? Pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi ini nih, sudah kamu beli sana nah. Ada orang datang kan baru punya uang kan, bagusnya mobil apa ya? Sudah kamu ambil Toyota di sana nah. Ini nah ada nomor HP-nya. Nah itu membangun marketing namanya, dari mulut ke mulut itu yang mahal. Walaupun kamu sudah pakai mobil Eropa. Dan itu anak-anak manajemen pemasaran belajarnya. Bagaimana menjaga orang. Makanya orang yang manajemen pemasaran biasanya jodohnya awet. Dia tahu jaga jodoh supaya jangan pergi. Siapa di sini yang punya jodoh manajemen pemasaran? Kalau kamu belum punya jodoh, jodoh tuh pada saat kamu dinikahin. Sekarang jodohmu cowok Korea aja masih.
Siwon, Lee Min Ho, ya kan? Yang seumuran aku, Gong Yoo, ya kan? Oke, kita lanjut. Dikit lagi, 1 menit lagi. 23 menit. Jenis dan sumber data. Jenis data digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diartikan data yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Bersifat apa? Tuh, misalnya data di jawaban. Jadi datanya itu kuesioner. Sumber datanya apa? Data primer karena dia kuesioner, nyebarkan ke objeknya langsung. Beda dengan data sekunder. Makanya di sini aku minta kalian baca ulang bab 3 yang skripsi kalian contoh, kalian coba pahami. Apa yang nggak kalian pahami, kamu blok, kamu cari di Google maksudnya apa. Kayak gitu cara belajarnya, bisa kan? Oke. Terus coba cari bukunya. Kelemahan anak-anak vokasi ini jarang mencari buku rujukan. Beda dengan anak-anak non vokasi, mereka harus baca bukunya. Kalau kalian terbiasa, apalagi sudah zaman internet, mana ada yang mau ke perpustakaan lagi? Oke. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek. Nah, populasinya apa? Nasabah Bank Syariah kantor cabang sebanyak 1076 orang. Nah, ini yang kita minta. Ketika kita survei di lapangan permohonan data, yang kita minta jumlah nasabah, bukan kita minta data keuangannya, ya, yang secara umum aja. Kemudian sampel dari ini, nanti ini kan terlalu banyak nih, nggak mungkin waktu kita ya. Nih, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat mengambil atau menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut siapa? Menurut IBIT. IBIT halaman 80. IBIT itu maksudnya si ini, Sugiono. Ya, menurut buku Sugiono. Makanya ada IBIT. IBIT tuh. IBIT tuh sama kayak di atas. Jangan tulis IBIT nanti halaman 80 ya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Nah, simple random sampling, purposive sampling, itu ada teknik pengambilan sampel. Nanti kamu jelaskan tuh jadi soal UAS tadi. Jenis-jenis sampel. Ada purposive sampling, ada simple random sampling. Nah, itu kamu ceritakan. Paham enggak paham, yang penting kamu ceritakan, ya. Nah, karena pengambilan anggota populasi dilakukan secara acak, memperhatikan strata yang ada, makanya ada rumus Lovin. Rumus Lovin ini N sampel sama dengan jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi ditambah error pangkat 2. Error itu biasanya 0,05. Tuh, persentase kelonggaran. Nah, misalnya di sini 0,1. Kita yang tentukan, tapi secara umum dia 0,1 ya. Tuh. Jadi jumlah sampelnya berapa nih? Coba kita hitung Bang sebentar. Pakai rumus Lovin. Coba bantu aku menghitung pakai kalkulator di handphone. Bantu aku. Berapa itu? 1000 berapa? Rumus Lovin itu adalah rumus untuk mengambil sampel. Ada lagi rumus sampel namanya pakai air itu rumusnya jumlah kuesionernya misalnya 17 dikali 5 sampai 10 itu 17 langsung menentukan 17 dikali 10 jadi 170 sampel kamu ambil. Itu rumus Hare et al. Nah, tergantung kamu mau pakai yang mana. Kalau Hare et al jika orangnya tidak diketahui. Jika itu diketahui, N sama dengan N dibagi 1 dikurang N dikurang N pangkat 2. Jadi sampelnya sama dengan 1076 dikali 1 dibagi 1076 dikali 0,1 pangkat 2. Berapa nilainya? Tuh. Berapa nilainya?
Tuh nilainya ya 91,4. Lama kan nih di HP, capek aku nungguin kamu, langsung aja buka bawahnya. Ya, 1 ditambah ya, bukan 1 dikurang ya. Tuh. Jadi dia didapat 91,4 dan itu dibulatkan aja jadi 91 atau 92. Ya. Dan itu disebarkan, cari 90 orang nasabah yang ada di bank di situ. Bukan kamu sebar kuesioner, tolong Bang isikan. Nah, tapi kamu bagikan data, tungguin nasabah, permisi, saya dari mahasiswa politeknik ini mau bagian sampel, ini bagikan di bank, tungguin dia ngisi. Dan bikin kuesioner itu harus kayak brosur, bukan di kertas kayak gini. Kalau brosur bolak-balik saya cepat ngisinya. Dan biasanya ketika nyebarkan kuesioner, kalau orang S3 disisipi itu uang 50.000 di amplop. Kalau kalian permen aja, gula batu aja. Tahu gula batu? Kasih kerikil satu-satu kan. Nah, ini hadiahnya. Atau pulpen, biasanya kayak gitu. Atau pensil yang murah meriah. Paham? Lanjut ya. Dikit lagi nah. 1 menit lagi. Nih, teknik pengumpulan data ada kuesioner atau angket ya. Kemudian nih, angket tadi dibagi jadi skala Likert. Sangat setuju, netral ya. Tapi netral ini tergantikan, cukup. Karena kalau netral kadang-kadang jadi pertanyaan, kok netral sih, enggak milih apa-apa, maka diganti CS cukup. Ya. Nah, kemudian skala Likert, sikap, pendapat, persepsi. Kemudian lagi di sini uji penelitian. Kuesioner yang kamu teliti harus melewati uji validitas. Karena nanti di antara kamu pasti ada nyebar kuesioner juga, ada ngambil penelitian kuesioner. Uji validitas, kemudian uji reliabilitas. Nah, uji validitas menyatakan bahwa datanya valid apa enggak. Kuesionernya. Jadi yang ngisi itu ada hitung-hitungannya nanti. Oh ini ngisinya sembarangan. Oh ngisinya nggak sembarangan. Yang ngisinya ketahuan sembarangan itu nggak lolos uji validitas. Kita pakai hitung-hitungan rumus. Makanya diuji menggunakan software SPSS. Uji reliable. Ini datanya andal nggak? Selain valid, kuesioner itu bisa nggak diandalkan? Dipercaya nggak jawabannya ini? Nah, itu terlihat nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Makanya pakai SPSS lagi. Tuh, di mana harus nilainya di atas 0,6 intinya. Kalau di bawah 0,6 kurang reliable atau kurang bagus kuesionernya. Biasanya kalau sudah tidak valid, tidak reliable kuesioner, ujung-ujungnya dosen sama mahasiswa nanti kita ganti ulang pertanyaan, sebarkan ulang. Pertanyaannya diganti, disebarkan ulang. Itu capeknya 2 kali. Setelah datanya diolah, kuesioner diolah, baru dianalisis melewati uji asumsi klasik. Nah, kemudian ada namanya uji normalitas. Tapi kalau di manajemen keuangan dia nggak pakai ini, uji validitas dan reliabilitas rasio keuangan itu. Kenapa? Karena datanya sudah valid dan sudah dibuktikan kebenarannya rasio keuangan. Ya, jadi nggak pakai. Kalau manajemen keuangan tidak pakai uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau data kuesioner kayak gini baru pakai. Itu bedanya. Kemudian uji asumsi klasik mengetahui ada tidaknya normalitas, multicol, autokorelasi, heteroskedastisitas. Nah, bisa nggak kamu ngomong? Nah, model regresi disebut sebagai model memenuhi asumsi klasik. Nah, uji normalitas. Kalau di data keuangan tidak perlu namanya uji normalitas. Uji normalitas. Kenapa? Datanya tuh distribusi normal apa enggak dicari. Uji heterokedastisitas juga kadang-kadang enggak perlu di manajemen keuangan. Tapi ini bisa dimasukkan semua di situ, yang rasio keuangan. Kemudian uji linearitas, ada lagi kayak gitu. Kemudian analisis deskriptif. Hasil kuesioner yang tadi didapat, hasil rasio keuangan selama periode 2004-2001 itu dianalisis. Ya, dideskriptifkan. Nih contohnya, nih kategori regresi linear sederhana. Ini apanya? Analisis regresinya. Ini rumusnya. Ini kan pelajaran statistik kemarin ya. Ternyata dipakai di penelitian, makanya kita belajar statistik kita.
Karena ini 1 semester sendiri belajar analisis regresi ini. Ngantuk sudah Pale. Nah, setelah diuji didapat angkanya, regresinya, baru hipotesisnya diuji. Ada uji R, seberapa kuat pengaruhnya, kemudian ada uji T. Hubungan antara X dengan Y-nya itu dicari nilainya berapa, itu uji T. Terdapat pengaruh atau tidak, itu uji T. Kemudian selesai bab 4. Nah, ini uji T, uji R, ini kita nanti belajar pakai SPSS belajarnya, cara jalankannya, ya. Dan ini mau nggak mau kita pelajarin karena kalian mau menyelesaikan skripsi. Nih, statistik deskriptif nih, jenis kelamin. Nah, dibuat kayak gini. Nanti kita pakai SPSS bikin kayak gini. Nih, usia responden yang jawab harus dibagi usia, jangan umur Anda berapa, 40, 35, tapi kita petakan langsung di rentang 20, 30, 31, 40, 41, kita petakan. Kemudian nih dijelaskan juga kayak gini tuh, berdasarkan tabel di atas, kamu kayak gini juga nanti nyusun skripsi. Agama dimasukkan, berdasarkan tabel di atas rata-rata yang nabung di bank itu adalah agama Islam. Ya. Kemudian lagi pekerjaan rata-rata tuh dimasukkan 91 sampelnya. Ini pakai Excel bisa, pakai SPSS bisa. Kemudian pendidikan terakhir apa? Tuh. Nanti kuncinya aku ngasih data yang sudah ada tapi kamu analisis. Bisa kan? Kita sama-sama coba. Makanya laptopnya nanti mulai minggu depan kayaknya pengumpulan tugas saja dulu ya. Hari Selasa kah mengumpulkan tugasnya? Hari Rabu kah? Yang vlog itu hari Rabu sanggup? Hah? Iya kan 7 hari ya. Kamu matanya tuh sudah intimidasi kamu, tahu lah. Nah, nanti ujinya dapat hasil kayak gini nih. Orang yang menjawab 91 orang yang menjawab pertanyaan nomor 1 gini. Pertanyaan nomor 2 segini. Nah, diolah kayak gini. Tuh. Uji reliability kayak gini. Uji asumsi klasiknya kayak gini nih, lihat. Nih. Yang jawab kuesioner. Nah, ini kalau sedatar kayak gini, kemungkinan besar dia copy paste. Sama dia. Berjeret kan sejajar gini ya. Kan dalam logika pertanyaan misalnya ada 11 pertanyaan. Nggak mungkin kan 11 orang tuh sama jawabnya kan? Dengan orang sama. Nah, ini orangnya sama jawabnya. Tuh. Pertanyaan 1 sama, pertanyaan 2 sama, 3 sama. Nah, ini dia. Ini dari sini ketahuan. Kalau berjeretnya panjang, bisa diduga mahasiswanya itu tidak nyebarkan kuesioner, tapi copy paste dari yang atas-atasnya. Dan di situ dosen tahu kalau mahasiswanya itu bote-bote bikin kuesioner, nyebarkan. Dari sini. Kamu ku kasih tahu rahasia-rahasianya. Loh, jadi kayak gini apa maksudnya? Nanti kita belajar ya. Ini apa maksudnya? Ya. Ini pakai SPSS. Kalau ini bisa, baru aku naik tingkat. Kita pakai PLS, pakai SEM. Baru kita naikkan grade kehidupanmu. Masalahnya kalau kamu bisa jalankan SEM, kamu mau kuliah S2 enak sudah, tenang pikiranmu. Ya, tapi usahakan kerjalah cari gaji 2 digit ya. Oke, sampai di sini dulu vlog saya. 1 jam 8 menit sesuai dengan perkiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah mistis tadi kalian skip aja ya.